Tuhan sangat baik dan sungguh baik dalam hidup kita. Saudara, dalam beberapa minggu ini kita sudah mempelajari tentang terobosan. Dan kali ini mungkin agak kurang enak kita dengar karena terobosannya tentang jiwa-jiwa, saudara. Ya, tapi saya mau encourage kita semua, termasuk diri saya sendiri. Waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya bilang, Tuhan, saya tidak mau hanya bicara untuk orang lain, tapi bicara terlebih dahulu sama saya. Setiap kali saya mau memberitakan firman Tuhan, saudara, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau melakukan firman-Mu. Jangan sampai di akhir zaman nanti, ketika Tuhan datang, ketika kita berjumpa dengan Yesus, kita bilang aku sudah melakukan ini dan itu segala macam mujizat Tuhan, tetapi Tuhan katakan apa? Aku tidaklah kenal engkau pelaku kejahatan. Serem banget ya, saudara. Tapi setiap kita, saya dan saudara semua, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau melakukan firman Tuhan yang kita dengar. Artinya bukan cuma sekedar duduk masuk di dalam gereja, tetapi kita mau menjadi pemberita-pemberita Injil bagi sekeliling kita. Amin. Mari kita buka ayat kita di dalam Yohanes 4 ayat 35. Yohanes 4 ayat 35. Ada yang bawa Alkitab? Jangan sampai generasi seterusnya kelupaan dengan Alkitabnya. Kita harus ingatkan, apalagi anak-anak kita, ya. Generasi sekarang dan seterusnya mulai lagi kembali kepada Alkitab. Boleh pakai Alkitab digital, tapi jangan sampai satu kali saudara gak ada sinyal atau ada kode yang lain, saudara bukan baca Alkitab tapi saudara baca WhatsApp atau baca Facebook atau baca apa. Tapi saat ini saya mau katakan fokus kita mau dengarkan firman Tuhan dan baca Alkitab kita. Amin. Kita baca ya. 2, 3. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saudara, tahun terobosan ini, ya, tahun terobosan, breakthrough, mengingatkan kepada kita semua bahwa kedatangan Yesus sudah semakin singkat. Kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin singkat, dekat. Udah gak lama lagi Tuhan akan datang ke dalam dunia ini. Tetapi Tuhan masih kasih kesempatan buat kita semua saat ini. Kita masih ada saat ini. Tuhan kita mau mempertanggungjawabkan hidup kita bagi Tuhan. Kehidupan kita seluruhnya. Di akhir zaman nanti kita ketemu Yesus. Ya, tadi yang saya bilang, jangan sampai Tuhan katakan, inyalah pembuat kejahatan. Tetapi kita mau dikatakan, sabarlah engkau hambaku yang baik. Amin. Amin, saudara. Kita mau bertanggung jawab untuk memenangkan jiwa-jiwa. Oke, amin. Siapa yang sampai hari ini saudara bukan pernah, sampai hari ini saudara terus mendoakan jiwa-jiwa? Amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita bisa sebutkan nama orang itu juga di dalam doa kita. Saya bersyukur kita di sini punya rasa haus dan lapar akan Tuhan untuk mempersembahkan, kalau di Natal kemarin kan saya bilang mempersembahkan kado yang terbaik, bawa teman kita, bawa saudara kita yang belum kenal Tuhan Yesus. Ya, kita mau membawa generasi kita untuk kemuliaan Tuhan. Kita harus punya komitmen lewat generasi penerobos ini, komitmen untuk memenangkan jiwa berapapun harganya. Artinya ada pengorbanan, ada sesuatu yang akan kita korbankan untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa. Sebab memenangkan jiwa-jiwa itu bukan hanya sekedar bicara, tapi kita merebut jiwa-jiwa. Kalau merebut itu perlu tenaga. Merebut itu perlu sesuatu yang kita keluarkan yang lebih, saudara. Amin. Ya, dan kita mau selamatkan generasi yang hilang, yang belum kenal Yesus. Melalui dari mana? Dimulai dari saudara-saudara kita. Dimulai dari teman-teman kita. Dimulai dari orang sekitar kita. Kita akan menangkan mereka untuk kemuliaan Tuhan. Ya, di dalam Roma 14 ayat 12 mengatakan bahwa satu kali nanti, ya demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Berapa jiwa yang kau sudah menangkan?
Berapa jiwa yang engkau sudah tabur kebaikan Tuhan, saudara? Ya, firman Tuhan yang tadi kita baru baca itu bicara tentang keadaan Yesus lagi ngobrol sama murid-muridnya. Tuhan Yesus bilang sama mereka, murid-murid Tuhan Yesus, bukankah kamu bilang bahwa 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, ini Tuhan juga bicara, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saudara, dalam pembicaraan ini Yesus ngobrol sama murid-muridnya. Murid-muridnya bilang 4 bulan lagi Yesus, musim menuai akan tiba. Bisa jadi itu akan terjadi ya, atau sudah terjadi, atau sudah jadi kebiasaan. 4 bulan lagi, artinya gini loh, murid-murid itu maunya menunda gitu. Ya kan masih 4 bulan lagi Tuhan. Sudahlah, gak apa-apa Tuhan, nanti aja, gak apa-apa. 4 bulan lagi. Oke? Tapi Tuhan bilang apa? Tetapi aku berkata kepadamu. Sekarang ini murid-muridnya itu adalah aku. Katakan aku. Aku murid-murid Tuhan Yesus. Bilang apa? Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang, siap untuk dituai. Seharusnya murid-murid gak usah berpikir, nanti aja lah Tuhan, kan bisa ada waktu, masih ada waktu toh, gitu ya. Tetapi murid-murid harusnya melihat, berpikir bahwa pekerjaan Tuhan itu nggak bisa ditunda. Artinya Tuhan sudah bilang kan ladang sudah menguning. Sudah pernah melihat ladang yang sudah menguning? Di sini kalau ke Oesau lewat sawah-sawah yang sudah menguning, atau enggak gini deh. Kalau kita punya pohon mangga atau punya pohon rambutan yang udah pada merah-merah gitu, termasuk kayak baju kita sekarang ini lagi merah-merah. Pohon kita di rumah udah pada matang nih, udah siap dituai, udah siap diambil gitu. Menurut saudara, itu harus atau nanti aja? Harus segera dituai. Demikian juga Tuhan bilang sama kita saat ini, wah lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang dan siap untuk dituai. Kalau lewat waktunya kita bisa membusuk, bisa juga jadi jelek hasilnya, saudara. Ya, menguning dan matang. Jadi hari ini Tuhan berkata kepada kita semua, mari kita siapkan hati kita untuk kita selalu melihat. Saya percaya mata saudara selalu melihat orang sekeliling kita. Siapa yang kita akan menangkan buat Tuhan? Ya, kita percaya bahwa penuaian jiwa-jiwa ini gak bisa ditunda lagi, saudara. Jangan pernah bilang nanti aja Tuhan, 4 bulan lagi Tuhan, 4 bulan lagi. Tapi kita harus katakan sama Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku untuk boleh menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Dan ternyata saudara, kalau kita punya kerinduan hati seperti hati Tuhan Yesus, ketika kita rindu jiwa-jiwa untuk dimenangkan, itu sedang menabung di surga, saudara. Menabung satu tempat yang indah untuk kita nikmati nanti di kerajaan surga. Saya percaya di tempat ini tidak ada yang masuk neraka, tapi kita semua masuk dalam surga yang kekal. Dan tempat kita indah, tempat kita bagus, dan kita pakai apa? Mahkota. Karena kita memenangkan jiwa demi jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Ya, saya berdoa pada Tuhan, biar beban itu boleh menjadi milik kita semua, generasi penerobos. Kita sudah diisi firman Tuhan tentang generasi penerobos, bagaimana hambatan-hambatan untuk jadi penerobos, dan kita sudah disiapkan Tuhan untuk siap jadi penerobos. Dan ternyata saudara, untuk jadi generasi penerobos itu kan kita pasti lebih kuat, karena kita akan mendobrak. Amin. Nah, ketika kita mendobrak saudara, ternyata bukan untuk kepentingan diri kita lagi, tapi hanya untuk kemuliaan Tuhan. Artinya kita sekarang punya beban untuk memenangkan jiwa demi jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan pakai Hope Impact lewat tema ini, breakthrough ini, saudara, untuk kita menuai banyak jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Ada 3 hal yang saya catat di sini, bagaimana kita boleh memenangkan jiwa demi jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Ada satu pujian gini, saudara, 1 jiwa lagi bagimu Tuhan. Ternyata sekarang jangan cuma minta 1 jiwa lagi, tapi kita minta generasi demi generasi bagi kemuliaan Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan, minta Tuhan kirimkan generasi Elisa di tempat ini. Mungkin kita belum kelihatan saat ini,
Tapi saudara percaya bahwa doa kita didengar dan dijawab Tuhan? Amin. Kita terus berdoa, kita terus meminta kepada Tuhan. Dan saya percaya kita berseru sama Tuhan. Tuhan, aku mau minta jiwa-jiwa bagi Tuhan. Ada 3 hal yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah waktu menuai adalah sekarang. Katakan, now is the time. Now is the time. Bukan besok, kapan aja, 4 bulan lagi, tetapi katakan apa? Now. Sekarang waktunya untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Apapun profesimu saat ini. Mungkin kayak saya saat ini, saya nggak punya profesi, hanya sebagai ibu rumah tangga. Waktu ke pasar kita berinteraksi dengan orang, ya. Waktu saya bicara, kita bicara harus berkuasa. Kita harus bicara tentang firman Tuhan. Sampai orang tertarik, kamu kok beda ya dengan yang lain? Kalau orang lain kayaknya susah, kok kamu tetap happy, enjoy. Kenapa? Kan ada Yesus di dalam kita. Orang lain harus melihat Yesus yang hidup, dan kita hidup di dalam Yesus Tuhan. Amin. Jadi waktunya sekarang, saudara, untuk memberitakan kabar baik, ya. Lewat Januari kemarin, sekarang masuk Februari, saudara terus bicara tentang generasi perobos itu apa. Dan saudara, kalau saudara rasakan ada sesuatu yang lain, kok kayaknya sekarang saya maunya berdoa terus, Bu. Waktu kita konser kemarin, saya bersyukur, ya. Lewat puasa Daniel, ada sesuatu yang beda di dalam hidup kita. Maunya datang ke hadirat Tuhan terus. Maunya kalau ada waktu singkat, waktu senggang, kita berdoa, maunya baca firman. Saya percaya, saudara, hati Tuhan sudah ada di dalam hati kita, ya. Dan saudara, kita tidak inginkan untuk kita menunda-nunda waktu buat apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Sebab kita akan menjadi alat kemuliaan Tuhan, mendobrak itu, melepaskan orang yang terikat, amin, menyembuhkan orang yang sakit, memberikan jalan keluar orang yang punya masalah, ya. Jadi artinya ketika kita mau berbicara firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan, gak usah saudara bawa Alkitab yang kayak gini-gini gitu untuk memberitakan, teman saya nih belum percaya Yesus, saya harus bawa Alkitab, bicara dari mulai mana, mama bicara, ya, gitu saudara. Firman Tuhan sangat jelas buat kita dan sangat simpel buat kita, saudara, untuk kita lakukan. Yaitu gak usah pengetahuan yang banyak untuk kita harus pelajari untuk membenarkan banyak jiwa. Tidak usah punya posisi yang bagus di satu tempat, di gereja ataupun di daerah mana, tetapi memang kalau punya posisi itu akan lebih baik lagi karena orang akan mendengar kita. Tetapi itu tidak harus, saudara. Tidak harus kita punya uang yang banyak untuk kita menjangkau banyak jiwa-jiwa. Itu kan mama perlu dana untuk pergi kemana-mana, gitu ya. Saudara hanya perlu di sekitarmu, mulai menangkan dari mulai saudara terdekatmu, dari mulai tetangga dekatmu, dari mulai teman-temanmu, dari mulai orang sekitarmu bicara tentang kebaikan Tuhan. Lewat apa? Lewat hidup kita, lewat pengalaman kita. Kita mungkin bisa menasehati mereka, mendoakan itu luar biasa loh, saudara. Ketika kita mendoakan orang, itu kita sedang menarik kuasa surga. Amin. Kita percaya bahwa kuasa surga ketika kita berdoa itu menyatakan kasih kuasa Tuhan yang besar dan dahsyat. Sekalipun kita sebenarnya cuma orang biasa-biasa, tapi Tuhan mau pakai orang yang biasa itu menjadi luar biasa di dalam tangan Tuhan. Amin. Jangan lakukan nanti. Yang murid-murid itu harus menyadari bahwa ladang sudah menguning. Kita harus menyadari kita adalah murid Yesus. Ladang sudah menguning. Saat ini katakan sama Tuhan, Tuhan, aku mau menangkap banyak jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Ya, kalau terlambat, saudara, ketika pohon manggamu terlambat dipetik, ya, pohon rambutanmu terlambat dipetik, yang tadinya udah merah-merah enak banget, gitu ya, mahal juga kalau di Kota Kupang kalau dijual, gitu. Saudara, kalau kita terlambat memetiknya, bisa binatang memakan, atau bisa aja air hujan, kan sekarang di musim hujan jadi busuk, ya, atau jadi gak bagus buahnya. Jadi jangan sampai terlewatkan musim menuai untuk kita lakukan di dalam hidup kita. Kesempatan emas untuk kita dapat memberitakan nama Yesus lewat hidup kita. Lewat apa?
sekalian perkataan. Perkataanmu harus perkataan yang berkuasa. Saya percaya generasi penerobos sudah melakukan berdoa sebelum melakukan apapun. Saya percaya generasi penerobos sudah mulai melakukan membaca firman Tuhan. Lebih dari satu pasal, saudara lakar akan Tuhan. Ketika engkau dekat sama Tuhan, baca firman Tuhan, kita dengan mudah orang akan menerima apa yang kita omongkan. Dan mereka akan diberkati. Bahkan mereka merasa, sangat sungguh bersyukur. Bahkan saudara akan melihat yang sakit, ketika saudara berdoa berdoa tangan, dia sembuh di dalam nama Yesus. Gak boleh jadi sombong. Sebab Tuhan bukan engkau, tapi itu Tuhan. Tuhan yang melakukannya dalam hidup kita. Ya, jadi kita harus sama-sama apa? Bergerak untuk menjangkau banyak jiwa. Dengan keterbatasan kita selalu datang sama Tuhan. Dengan ketidakmampuan kita, Tuhan, aku gak bisa Tuhan. Tuhan tolong aku Bapak, urapi aku bukan hanya sekedar ketika kita berkhotbah atau melayani Tuhan. Setiap hari yang kita lalui ada pengurapan Allah yang selalu kita berjalan dalam kuasa Tuhan. Amin. Ya, saya percaya ketika kita memenangkan satu jiwa, generasi demi generasi, keluarga demi keluarga, saudara akan semakin bergairah di dalam Tuhan. Kita seperti mendapatkan lebih dari emas permata, saudara. Kalau kita dapat jiwa demi jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Dan ternyata kok dia bisa ya menjadi sembuh? Terima kasih Tuhan. Kita akan selalu bersyukur sama Tuhan. Ternyata dia akan bersuka cita ketika kita memberikan nasihat sama dia. Aku mendapatkan jalan keluar lewat perkataanmu gitu. Temanmu bilang, terima kasih ya, engkau sudah berikan jalan keluar bagiku. Minta selalu hikmat sama Tuhan. Minta selalu kebijakan dari Tuhan. Sehingga omongan kita tidak menjadi sia-sia, tapi omongan kita boleh menjadi berkuasa buat orang sekeliling kita. Untuk waktu lagi, mulai saat ini kita mau komitmen, katakan kapan? Sekarang waktunya menangkan generasi demi generasi bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Saya percaya saudara, kalau kita gak akan menjadi suka kalau pohon kita di yang ada di tanaman kita di rumah jadi busuk. Dan Tuhan juga gak suka kalau kita menundanya dan orang-orang sekitar kita, mereka udah mulai ngaco segala macam saudara. Lewat dunia ini sangat menarik mereka untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Tapi kita, seberapapun kita, ketika kita bergerak, kita akan menggaram di sekitar kita. Kita akan menjadi terang bagi sekitar kita. Dan Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Hal yang pertama, waktunya sekarang untuk menuai jiwa-jiwa yang bagi kemuliaan Tuhan, saudara. Hal yang kedua, ada banyak jiwa yang terhilang. Saudara jangan pikir, wah itu kan udah banyak orang yang berkatakan nama Yesus, pasti udah tinggal sedikit lagi. Di dalam firman Tuhan katakan, dan itu benar adanya saudara. Di dalam dunia ini ada banyak jiwa-jiwa yang terhilang. Ada banyak jiwa-jiwa yang menuju kepada neraka yang kekal. Iblis sedang bekerja keras untuk itu. Mereka juga bisa puasa loh saudara, untuk supaya banyak orang yang binasa. Dan katanya ya, saya pernah dengar suatu kesaksian, orang yang masuk neraka itu seperti hujan lebat, orang turun, gitu banyak sekali. Tetapi orang yang menuju jalan surga itu jalannya sempit. Jalannya hanya kita seorang demi seorang saudara. Artinya tidak gampang untuk kita boleh masuk dalam kerajaan surga. Kita harus selalu, kalau kita lewat jalan sempit. Saya kalau bawa mobil ya, kalau di Jakarta atau di sini juga sama sih. Untuk melewati jalan yang macet, saya coba lewat jalan sempit. Ketika lewat jalan sempit, di situ ada orang lagi jualan, ada orang lagi ngobrol, ada orang lagi ada jemuran baju juga bisa ya saudara lewat jalan sempit. Artinya kita akan semakin berhati-hati. Melewatinya saya nggak sembarangan bawa mobil gitu. Orang bisa timpuk saya saudara, batu bisa. Jadi jalan menuju ke surga itu memang jalannya sempit, supaya kita selalu berjaga-jaga dan kita tidak tergoda dengan kiri kanan kita, tetapi kita fokus ke depan. Kalau kita lebih banyak melihat ini tukang dagangnya, dagang apa itu, kita bisa nabrak orang di depan kita. Mari kita saudara melihat ada banyak jiwa-jiwa
di sekitar kita yang harus kita tuai. Yohanes 9 ayat 4 dan 5 kita baca. Kita harus, udah ketemu Yohanes 9 ayat 4 dan 5. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja selama aku di dalam dunia. Akulah terang dunia. Jadi saudara, sekarang ini selagi masih siang, sebentar lagi malam akan datang. Artinya mungkin kita nggak bisa melakukan apa-apa lagi, atau mungkin kita tertutup waktu lalu yang lockdown gitu, kita nggak bisa ngapa-ngapain, saudara. Dan inilah waktunya. Mari kita mau menangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Tuhan Yesus merindukan di surga nanti ada banyak orang, bahkan maunya tuh seluruh dunia Tuhan Yesus menangkan bagi kemuliaan Tuhan. Tapi biar kerinduan itu juga boleh menjadi kerinduan kita. Artinya apa? Kita harus melayani Tuhan lebih giat lagi, lebih semangat lagi, saudara. Ya, lebih mau ini tahun pintu dibukakan, pintu yang terbuka, open door. Selama pintu yang terbuka ini mari bergerak mencari jiwa demi jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Ada banyak mereka yang sedang lelah di dalam dunia ini, saudara. Saya menemukan banyak orang-orang yang capek gitu, capek. Kayaknya udahlah, saya akhirnya aja, gak mau hidup lagi. Saudara, kasihan mereka itu. Itu generasi kita harus menangkan bagi kemuliaan Tuhan. Mari responi panggilan ini dengan melakukan kita mendapatkan jiwa demi jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, mulai sekarang, kalau orang asuransi ya, dia punya list nama. Saudara boleh juga tulis list nama mulai saat ini. Ya, saya mendengar kesaksian ada satu pendeta, dia selalu menuliskan nama-nama dan mendoakannya. Saya mulai menuliskan nama-nama juga, saudara, mendoakannya. Saya selalu mendoakan orang-orang yang saya lihat mereka udah mulai meninggalkan Yesus. Saya itu akan terus sampai saya menangis sama Tuhan. Saya nggak tahu waktunya kapan. Tetapi saudara, jangan jemu untuk melakukan kebaikan ini, sebab kita melakukan apa yang menjadi bagian kita dan Roh Kudus yang menjadi bagiannya. Amin. Ketika orang itu percaya kepada Tuhan, mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, itu bukan karena aku, bukan karena hebatnya kita, bukan karena aku orang yang diurapi Tuhan, tetapi karena kuasa Roh Kudus yang bekerja melalui kita. Kita mau katakan sama Tuhan, Tuhan pakai aku menjadi kemuliaan Tuhan. Saudara, kita mulai list nama-nama itu. Siapa dia? Sebutkan di dalam nama Yesus. Doakan dia. Dan kita percaya bahwa kita akan menangkan dia di dalam roh. Kalau rohnya sudah menang, saudara, kita percaya alam nyatanya nanti kemudian kita akan mendengar bahwa dia sudah bergereja, dia sudah percaya Yesus, bahkan dia minta dibaptis. Saudara senang dengan keadaan itu? Amin? Ya, saudara, saya sangat bersuka cita ketika orang berkata sama saya begini, Ibu, boleh ajarin saya Alkitab? Ibu boleh ajarin apa yang Ibu punya gitu. Padahal mungkin saya nggak terlalu pintar, tapi mulai satu Tuhan lebih lagi sama Tuhan. Berikan aku hikmat Tuhan untuk supaya orang-orang tertarik lewat perkataanku. Dan ketika saya mulai bicara, saudara, nanti kalau ada bicara tentang misi ya, itu dimulai dari tentang keselamatan. Saudara pelajari ini, Roma 3 ayat 23. Semua orang di dunia ini adalah orang yang berdosa. Dan Roma 6 ayat 23 katakan apa? Upah dosa adalah maut. Jadi semua orang, kita semua orang baru lahir, bayi lahir aja itu udah berdosa, saudara. Mari kita memenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Dan tidak ada jalan lain menuju surga hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Beritakan nama Yesus itu. Ketika saudara ada di surga nanti, di surga nanti, berjalannya emas, saudara. Emas kalau kita kumpulin sekarang dan kita nggak mau pakai untuk beritakan nama Yesus, ya saudara, mari kita mau berkorban bagi kemuliaan Tuhan. Bukan berarti saudara nggak boleh nabung, saudara harus tetap nabung untuk masa depanmu. Tetapi saudara nggak boleh pelit untuk pekerjaan Tuhan, sebab di surga nanti tuh jalannya aja dari emas gitu. Ketika saudara berjalan di kaki emas itu, ada orang-orang yang berlari sama kita. Kita pikir siapa dia? Kak Debbie, wih senang ya kita udah sama-sama di surga.
Terima kasih ya, Kak Debbie waktu itu bicara tentang Yesus pada saya. Saya tadinya orang yang percaya Yesus, tapi lewat hidupmu aku menjadi percaya dan aku ada di sini sekarang sama-sama kita di surga. Saudara, pasti itu sangat menggembirakan kita semua. Amin. Apalagi kalau kita itu semua keluarga kita semua, saudara kita semua, nggak ada yang kasihan dia minta tolong gitu. Dia di dalam neraka. Saudara, mari kita tolong sekarang untuk memenangkan jiwa demi jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Ya, KB Hope, percayalah Tuhan sedang membukakan lewat generasi penerobos itu untuk kita memenangkan jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Bersama Tuhan, katakan pasti bisa. Pasti bisa. Ya, yakin. Bersama Tuhan pasti bisa. Bersama Tuhan pasti yes, bisa. amin. Bukakan ya Mika 2. Ayo, kita berjalan bersama penerobos. Dan penerobos itu adalah kita. Ya, kita harus yakin ini, katakan ini. Saya mau ini boleh menjadi ayat hafalan kita ya untuk ke depan nanti. Ini ayatnya bagus banget. Saya sangat amazing dengan ayat ini, sebab ketika kita tahu ayat ini, apapun yang kau lakukan, kau akan berjalan di depan, gak takut lagi. Memberitakan Yesus, gak takut lagi. Ada janji Tuhan loh yang menyertai sampai akhir zaman. Amin. Saudara, ayo kita baca sama-sama. Kita, penerobosnya itu kita ya. Yakin? Amin. Ayo, 2, 3. Perobos akan jalan di depan mereka, dan mereka terobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Amin. Kemuliaan Tuhan Yesus. Ketika kita hafal ayat ini, saudara nggak akan ragu lagi untuk berjalan. Saudara nggak akan ragu lagi untuk melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara nggak usah jadi pendeta untuk menangkap janji jiwa. Tuhan mau justru kita keluar dari tembok gereja ini, saudara. Artinya tembok kenyamanan ini kita keluar. Posisimu sebagai apa saat ini? Mahasiswa, guru, dokter, apa lagi? Pedagang. Kita sebagai orang-orang yang akan selalu keluar menjangkau banyak jiwa. Ketika kita menjadi penerobos, aku penerobos akan maju. Jadi penerobosnya nggak pernah mundur. Kita tuh akan terus maju, dan mereka akan menerobos dan berjalan lewat pintu gerbang. Pintunya kan sekarang udah dibukakan sama Tuhan. Sebab kenapa? Tuhan yang berjalan di depan kita. Amin. Luar biasa ya. Jadi jangan lagi berkata sama saya, Bu, saya sudah pernah, Bu, melakukan penginjilan ini, tapi kok gak pernah ada yang bertobat, Bu. Jadi saya cuma malas ini. Jangan pernah berhenti untuk memberitakan nama Yesus. Engkau harus tampil beda, karena dengan ayat ini kita percaya bahwa Tuhan yang ada di depan kita. Ya, amin. Galatia 6 ayat 9 katakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kita seringkali menjadi lemah karena itu kita tidak menuai. Kita kalah dengan pekerjaan kuasa kegelapan. Kita gak boleh kalah, sebab kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa apapun. Amin. Hal yang ketiga, saudara, tuaian banyak, pekerjaannya sedikit. Jadi artinya masih banyak lamaran. Gak pernah tutup, tidak ada kesempatan lagi. Tapi untuk memenangkan banyak jiwa itu selalu dibuka lamarannya. Tuhan katakan bahwa tuaiannya banyak, tetapi pekerja sedikit. Nah, masalah klasik gereja-gereja ya, yang saya temui sampai umur segini nih, saudara, masalah klasiknya apa? Saudara dipanggil untuk melayani Tuhan, menjadi worship leader, menjadi singer, pemain musik, pengkhotbah, penjaga LCD, usher, collector, atau apapun di dalam gereja, guru sekolah minggu. Oke, Bu, saya mau. Itu sangat bagus juga melayani Tuhan. Tapi ini jadi masalah klasik, saudara. Ada banyak orang-orang yang ketika dia bersemangat di bimbel, gitu ya, main musik, wow, gitu luar biasa. Puji-pujian, wih, sampai lompat. Tapi untuk memenangkan jiwa demi jiwa, kayaknya mengkerut gitu, enggak mau.
Saudara, saya percaya GBH tidak akan terjadi seperti itu. Karena kita sudah tahu tadi generasi penerobos akan bergerak maju untuk memenangkan banyak jiwa dan Tuhan di depan kita. Masalah klasik di tempat ini gak ada. Kita semua bergerak untuk kemuliaan Tuhan, melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Dari mulai pemusik, pemuji, penyembah ya di tempat ini, pengkhotbah, semua yang melayani Tuhan, guru sekolah minggu nanti kita akan melihat saudara. Maka saudara akan bersemangat. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita nggak akan lalaikan doa bersama itu saudara. Karena itu akan berkaitan tentang hasil dari pelayanan kita. Mari kita mau bergerak bersama-sama. Tidak ada lagi yang melayani tidak berdoa. Mungkin kalian berdoa, kita semua saya berdoa di rumah. Beda saudara. Suasananya beda ketika kita saling mendoakan. Ketika kita berdoa bersama-sama di sini. Saudara mau berkomitmen untuk ini? Amin. Bergerak maju untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya saudara. Hal yang menyebabkan kita tidak menjadi penuai jiwa-jiwa. Kenapa saudara? Kita kok kayaknya aku sih rajinnya ke gereja. Aku rajin kok, aku selalu ada di gereja. Tapi untuk menangkan jiwa kenapa enggak ya? Yang hal pertama adalah saudara tidak punya belas kasihan seperti hati Yesus dalam hati kita. Ya, di dalam Matius 9 ayat 37 Tuhan katakan tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Lalu yang 38-nya, karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Ketika kita bilang firman Tuhan ini katakan mintalah kepada Tuhan. Tuhan kita siapa? Yesus Tuhan yang punya tuayan. Ketika kita firman Tuhan bilang mintalah, artinya kita harus berdoa sama Tuhan. Tuhan minta, Tuhan barisan di tempat ini pekerja-pekerja Tuhan. Tuhan minta generasi Elisa terjadi di tempat ini Tuhan. Dan saya percaya Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Mari kita mau mulai doakan, ya. Kita juga harus punya hati yang berbelas kasihan. Ketika kita udah berdoa, kita minta Tuhan belas kasihan. Tuhan, hatimu ada di hatiku Tuhan. Lalu hal yang kedua adalah saudara tidak egois lagi. Kebanyakannya kita udah tahu nih, banyak jiwa-jiwa yang harus kita menangkan. Tapi kita kayaknya, emangnya itu urusan saya gitu. Itu bukan urusan saya. Saya masih banyak urusan ini segala macam saudara. Saudara, apapun posisimu sekarang, jadi dokter, jadi guru, jadi pengusaha, jadi apapun itu, saudara akan melihat justru lewat pekerjaanmu saudara bisa menekan banyak jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Harus punya belas kasihan. Lalu yang berikutnya kita harus punya hati yang rela, hati yang berkasutkan kerelaan untuk memberitakan nama Yesus Tuhan. Amin. Ketika kita rela, waktu kita mungkin, uang kita, tenaga kita, saya percaya Tuhan Yesus akan gantikan itu dengan berkali lipat ganda saudara, untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Ya, perlu pengorbanan untuk itu. Dan ada juga pola pikir yang salah dalam kenapa kok kita nggak jadi penuai jiwa. Karena di dalam pola pikir kita, yang menuai jiwa itu adalah pendeta. Yang menuai jiwa-jiwa itu adalah orang yang sekolah teologi misi itu loh. Mereka tuh bukan saya. Itu pola pikir salah. Karena Tuhan katakan apa? Pergilah dan menangkan mereka untuk kemuliaan Tuhan. Ya, Matius 28:19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Waktu Tuhan katakan itu nggak bilang, karena itu pergilah pendeta, karena itu pergilah orang misi, karena itu pergilah orang yang lagi sekolah teologi. Nggak gitu saudara. Ini buat kita semua. Amin. Yuk kita baca. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Hadirin tetap doa kita ya. Harus ada baptisan dalam 3 bulan ini untuk kemuliaan Tuhan. Menangkan jiwa demi jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Lalu ayat yang berikutnya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan yang berjalan di depan kita. Generasi penerus maju terus. Amin. Kalau Tuhan bilang ajarlah mereka, berarti kita udah harus pintar duluan.
Ya, kita harus baca Alkitabnya setiap hari. Dibaca lagi Alkitabnya, saudara. Punya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Satu kali ketika saya bekerja dulu ya saudara, teman-teman saya itu, saya tuh mungkin suka kelihatan buat tahu mungkin terlalu rohani atau apa ya. Tapi mereka tuh selalu, Lus, ajarin dong. Kalau memang nggak boleh begitu, ajarin saya dong. Itu saya udah bergumul saudara. Itu waktu itu saya masih kerja dan belum menikah. Tapi saya mulai bergumul, Tuhan, saya mesti ajarin apa Tuhan? Tuhan bisa kasih hikmat sama kita. Kalau kita suka baca firman Tuhan. Apalagi kalau kita sudah diapalin ayatnya. Itu sangat memberkati kita loh. Ketika kita dalam keadaan tersesat, ketika kita lagi sakit, ketika kita lagi membutuhkan sesuatu, Tuhan kasih jawabannya lewat firman Tuhan. Saudara, saya juga pernah dikasih Tuhan penglihatan. Penglihatan itu waktu saya sekolah SMA dulu, setelah saya sekolah SMA, saya ikut retret anak-anak muda, ya. Jadi kalau di sini ada retret harus ikut ya. Retret doakan, ada program retret. Waktu retret itu saudara, ketika saya lagi berdoa, tahu kenapa saya rasanya haus dan lapar. Ketika hamba Tuhan di depan mendoakan tuh saya lari ke depan, dan saya menangis sama Tuhan. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Yang saya tahu itu adalah Tuhan, saya mau jadi alatmu Tuhan. Saya mau jadi pekerjamu Tuhan. Saya mau jadi alat kemuliaanmu Tuhan. Tapi saya nggak bisa apa-apa. Ketika saya lagi doa itu, saya melihat penglihatan saudara. Tuhan bukakan. Saya seperti jalan di tempat yang lorong, yang gelap gitu. Tapi saya seperti lilin, ya, lagi berjalan terus ikutin kayak kelok-keloknya di dalam gua itu. Dan akhirnya sampai saya di ujung jalan, di satu lapangan yang besar, saya melihat ada banyak orang yang diteriak, tolong saya. Ketika itu saya terus doakan dan saya bilang, Tuhan, apa ini Tuhan? Apa yang harus saya lakukan? Ketika itu saya putuskan untuk saya sekolah pendeta. Tetapi jalannya waktu, orang tua saya ini kalau pendeta tuh katanya nggak bisa makan. Dalam pemikiran mereka ya. Dan saudara, waktu itu orang tua saya nggak kasih saya sekolah pendeta. Jadi saya lari ke gembala saya. Waktu itu gembala saya ada jauh rumahnya, tapi saya lari ke dia dan saya minta didoakan, saya doakan lagi. Kemudian saya ke Jakarta dan orang tua saya mau saya bekerja, dan mereka bilang kalau mau kuliah lagi boleh kuliah tapi jadi sekretaris, karena sekretaris nanti uangnya banyak. Wih, kalau orang tua kan waktu itu orang tua saya belum percaya Yesus, mereka Konghucu. Dan saudara, waktu itu ya ketika berjalannya waktu dalam masa-masa muda saya lebih banyak mengisi waktu saya ada di gereja, dan di situ saya lebih banyak untuk melayani Tuhan, bergerak apa yang Tuhan mau. Bahkan kita bisa berjalan dari rumah ke rumah untuk mendoakan anak-anak sekolah minggu, mendoakan orang tua ya. Waktu itu saya masih muda saudara. Nah sekarang dia rasanya sih masih muda ya. Jiwa semangat saya masih berkobar-kobar untuk Tuhan. Saya nggak mau saudara jangan kalah dengan saya ya. Sudah mulai masuk ke 60 tahun ini, saudara harus lebih bergerak maju, jadi generasi penerus yang luar biasa. Amin. Dan saudara, ketika saya lakukan itu, bahkan sampai papi saya bilang gini, kamu tahu, karena saya memang tidak sekolah teologi, ya. Kamu tahu loh, dia bilang, orang yang ada di pesantren dengan orang yang ada di luar yang berbuat baik, atau orang yang ada di asrama rohani gitu ya, mereka terus sembahyang, tapi dengan orang yang bergerak di luar, lebih bagus yang mana? Ya lebih bagus yang bergerak di luar. Papi saya ke Jakarta, jadi saya ini dari Cianjur, saya sekolah di Jakarta. Papi ke Jakarta mau ketemu kamu tuh susah sekali, karena kamu terlalu banyak kegiatan di gereja. Gitu saudara, papi saya sampai kayak gitu ngomongnya. Saya bilang, ya saya minta maaf papi, tapi mulai saat ini saya mau memperbaiki diri untuk saya juga siapkan waktu untuk keluarga. Jadi prioritas pertama itu adalah siapa? Tuhan. Prioritas kedua, keluarga. Prioritas ketiga, pekerjaan Tuhan. Kita juga jangan terlalu sibuk dengan pekerjaan Tuhan dan kita mengabaikan yang lainnya. Sementara prioritas yang pertama itu adalah Tuhan. Dan ketika saya tahu kuncinya ini, saudara, saya lebih melekat sama Tuhan. Saya tetap melakukan apa kegiatan saya di luar, saya tetap bekerja ya. Saya ketika papi saya datang, saya bisa sambut dia, bahkan ajak jalan-jalan gitu, saudara. Lalu
Tapi saya tahu ketika saya melakukan itu semua, tetap hati saya terpaut dengan Tuhan. Yang utama adalah Tuhan. Dan saya dari situ mulai memenangkan jiwa demi jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Pembantu saya di rumah dari mulai Billy kecil sampai umur 12 tahun dia bekerja di rumah. Tiap hari Minggu saya kan sibuk ngajar sekolah minggu atau jadi majelis itu di gereja yang lama, saudara ya. Anak-anak ini masih kecil-kecil, suruh orang yang di rumah yang temenin. Kamu nanti temenin Cici sama Dede ya masuk sekolah minggu. Setiap minggu mereka lakukan itu. Dan tapi satu kali, saudara, Dede bisa bilang ini, Ibu, boleh nggak saya ke gereja? Ada tanda kutip dalam kata boleh nggak saya ke gereja? Selama ini kan lo ke gereja tiap minggu. Tapi ternyata dia membawa hatinya untuk Tuhan. Ketika dia mau mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan, saya tahu dia bilang, ketika kita masak Bu, Ibu selalu cerita kebaikan Tuhan. Saya selalu melihat contoh yang baik dari Bapak Dedi dan Ibu di rumah. Saya juga selalu melihat bagaimana Ibu mendidik anak-anak dengan baik. Saya mau Ibu menjadi keluarga Tuhan. Saudara mau membawa orang-orang sekitar untuk percaya kepada Yesus. Jangan di gereja haleluya, di luar haleluya. Gak boleh suka marah-marah di luar gereja, saudara. Maki-maki itu kita gak jadi berkat. Tapi kita akan selalu bicara firman Tuhan. Amin. Kita selalu bicara firman Tuhan. Ketika kita dapat ini, saudara, saya percaya hidupku tidak akan menjadi sia-sia. Kita akan pakai mahkota di surga. Dan kita akan pamerkan kepada orang banyak. Lihat saya pakai mahkota dari surga. Karena rajin bekerja buat kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Saya diberkati dengan satu pujian ini. Kerja buat Tuhan. Suaranya nggak ada ya. Selalu apa? Selalu manis. Biar pikul salib. Selalu apa? Selalu manis. Katakan sama kiri kanannya. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Amin. Membuang diri, saudara, selalu manis. Ikut Tuhan selalu manis. Sungguh manis. Suara saya udah habis. Tapi saya sudah melihat saudara-saudara yang merasakan manisnya dari Tuhan. Kalau saudara merasakan berat bebanmu, ya berarti itu bukan dari Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, kuk yang kupasang, Tuhan kan sanggup di dalam diri saya. Di saat ini saya tahu ini Tuhan pakai aku Tuhan. Ketika saya berserah sama Tuhan seperti itu, Tuhan tahu kuk di dalam pundak saya. Tetapi Tuhan katakan, kuk yang kupasang itu ringan dan enak. Jadi kalau rasanya beban berat, aduh kok kenapa ini gereja begini, kenapa? Itu berarti itu masih maunya engkau, masih maunya dagingmu sendiri. Tapi kita sekarang benar-benar bukan menyerah ya, tapi kita mau berserah kepada Tuhan. Ya saya percaya kita akan melihat tuaian jiwa demi jiwa. Kursi-kursi ini akan penuh dengan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Dan kau akan mengatakan, Bu ini loh teman saya, Bu ini loh saudara saya, Bu ini loh gitu, Bu ini yang berat sakit yang minta doakan. Dan saya doakan, saya minta evolusi nggak ada sih lagi ditakali mulu gitu ya kan. Ternyata waktu saya doakan sembuh tuh. Saudara, kita punya kuasa yang sama. Kita tidak tergantung dengan hamba Tuhan, sebab kita ini semua adalah hamba Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita mau berjalan bersama Tuhan. Kita berjalan dengan kerelaan hati, kaki kita berkasutkan kerelaan. Kita berjalan mencari jiwa demi jiwa. Generasi penerobos maju dan Tuhan ada di depan kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Kita bersyukur ya untuk Tuhan bahwa ternyata hanya dibutuhkan kerelaan untuk melangkah dan menjangkau orang-orang yang kita kenal. Dan saudara tahu bahwa Tuhan mempersiapkan mahkota yang besar, upah yang besar di surga nanti. Dan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada seorang pun di tempat ini yang mencuri kemuliaan Tuhan.
tapi semuanya bagi hormat, pujian,